Indonesia, gambar objek wisatanya Candi Borobudur. Candi Borobudur Buddha, Indo Hindu. Candi Borobudur Buddha. Tempat yang paling dikenal orang di Indonesia Pulau Bali, Hindu Bali. Jadi kalau disuruh seminar internasional tentang bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia, nggak usah panjang-panjang, ceritakan aja dari 3 itu. Namanya Indonesia, objek wisata paling diingat orang Candi Borobudur, dan pulau yang dikunjungi orang Bali. Datanglah ke Indonesia, nggak ada yang mengganggu, paling ada copet dikit. Kenapa? Karena Islam sudah mengajarkan kita ke dalam dan keluar. Sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, rakaat pertama untuk yang keluar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Rakaat pertama untuk yang di luar, rakaat kedua untuk yang ke dalam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan, mau bertetangga, mau satu kantor, mau satu sekolah, sudah jelas. Sebelum matahari terbit, sebelum sholat subuh, 2 rakaat qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudah diatur tentang bagaimana bertetangga, berjiran, berkawan. Dan nama agamanya tidak diambil dari nama orang. Makanya orang barat itu seolah-olah agama Islam ini dari Nabi Muhammad SAW. Mereka menggunakan istilah Muhammadinism. Tapi istilah itu nggak pernah dipakai orang Islam. Kita tidak pakai nama Sayyidina Muhammad SAW. Dia tidak pakai nama daerah, dia tidak pakai nama suku, dia tidak pakai nama orang. Dia pakai nama Islam. Diambil dari kata aslama yuslimu, Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Islam itu sendiri asalnya dari 3 huruf. Sin, lam, mim, salam. Salam artinya damai, keselamatan, kedamaian. Selesai sholat kita mengucapkan Allahumma antas salam. Allah yang kita sembah itu maha damai. Allahumma antas salam. Kedamaian itu datang dari siapa? Wa minkas salam. Kedamaian itu kembali kepada siapa? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkanlah kami dengan kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam. Dan kalaupun kami mati, masukkan kami ke tempat yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Begitulah kita diajarkan. Mesir itu negara muslim mayoritas, tapi objek wisatanya piramid, Sphinx. Menunjukkan bahwa Islam tidak menghancurkan. Dia datang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Itulah kenapa ketika Islam datang, disebut dengan Serambi Mekah, raja yang pertama namanya Mirah Silu. Setelah masuk Islam berubah namanya menjadi bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Tapi karena orang Sumatera susah menyebut Al-Malikus Saleh, disebut dengan Malikul Saleh. Malik artinya raja, Saleh artinya raja yang saleh. Saya ziarah ke makamnya, saya lihat di batu nisannya 1297. Artinya dia meninggal pada tahun 1297 Masehi. Sekarang sudah 2026. 800 tahun yang lalu sudah ada seorang raja Islam di Pulau Sumatera, namanya Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh. Artinya kalau dia sudah jadi raja tahun 1297, berarti sebelum itu Islam sudah masuk. Karena nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa orang jadi raja. Dan dia jadi raja itu bukan dengan pedang, enggak. Memang diangkat oleh masyarakatnya, dilantik, lalu kemudian menjadi raja. Maka negeri itu disebut dengan Nangro Aceh Darussalam. Dar rumah salam yang penuh dengan keselamatan. Dan sampai hari ini mahasiswa yang ada di Langsa
yang ada di Banda Aceh, ada yang Tionghoa, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen Protestan. Kita hidup bersama. Ini di atas Aceh. Turun dari Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara. Sumatera Utara ini ibu kotanya adalah Medan. Di Medan itu ada satu kesultanan Islam, namanya Kesultanan Melayu Delhi. Nama sultannya itu yang membangun Masjid Raya Al-Masun, nama istananya Istana Maimun. Dan yang membantu membangun Masjid Raya Al-Masun itu ada seorang laki-laki kaya namanya Chong Api. Dari namanya orang Tionghoa. Chong Api, orang Tionghoa, orang Cina. Rumahnya ada di daerah Pecinan, masih ada sampai sekarang, 2 lantai. Saya naik ke atas, saya tanya gaetnya, berapa kamarnya rumah ini? 36 kamar. Dan dia membantu membangun masjid. Dan ada satu masjid dia bangun sendiri. Bangun sendiri, orang taunya tempat kita selalu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Ar-Rahman, Masjid Agung. Ini enggak, namanya Masjid Chong Api. Menunjukkan bahwa kita hidup berdamai. Dan ada satu kampung khusus, waktu saya sekolah di Medan tahun 90 sampai 95, namanya Kampung Keling. Kemarin saya lewat sudah berubah namanya Kampung Madras. Karena Madras nama salah satu kota di India. Dulu disebut dengan Kampung Keling karena orang kalau hitam dipanggil Keling. Saya pun dipanggil Somat Keling karena hitam. Nah, karena dianggap itu mengejek, lalu dibuat nama Kampung Madras. Dan masjid, termasuk masjid tua, saya pernah tausiah di situ di Medan. Saya tanya, masjid apa namanya? Masjid India. Jadi saudara kita yang datang dari India, ada yang Islam, ada yang Hindu, membuat satu komunitas. Saya tanya, kapan masjid India ini berdiri? Kami nggak ingat tahunnya Pak Ustadz. Waktu itu Gunung Merapi meletus. Karena orang zaman dulu itu kan jarang menulis. Makanya orang dulu itu nggak ingat dia tahun lahirnya. Bapak kapan lahir? Kira-kira Jepang masuk Pak Ustadz. Kamu kapan lahir? Pas tsunami Pak Ustadz. Nah, berarti 2004. Nah, orang mudah mengingatnya dengan mengingat momentum. Bahkan kawan saya pun kuliah dulu, saya tanya, kenapa tanggal lahirmu nggak ada bulannya? Karena saya nggak dicatat orang tua, kata dia. Kapan kamu lahir? Waktu pohon kelapa disambar petir. Jadi waktu Gunung Merapi meletus 1800-an sekian. Artinya mereka sudah hidup berdampingan. Kenapa orang banyak datang ke Medan, Sumatera Utara itu? Karena mereka di situ mau ikut menanam tebu karena pabrik gula, kemudian tembakau Delhi untuk buat cerutu, kelapa sawit dan karet. Makanya dibangun rel kereta api oleh Belanda panjang sekali. Prinsipnya hidup ini di mana ada gula, di situ ada semut. Turun ke bawah, dari Sumatera Utara turun bawah ke Riau. Di Riau ini ibu kotanya Pekanbaru. Di samping masjid yang pertama dibangun tahun 1762 oleh Sultan Muhammad Ali. Lalu kemudian di samping masjid itu sekarang ada satu kampung, kalau kita pergi ke situ, kalau ada di antara bapak ibu yang diikat matanya, dinaikkan ke pesawat, lalu diturunkan ke situ, buka mata lihat, terus dia ditanya, kau sedang di mana? Pasti dia akan bilang, ini kampungnya Jet Li dan Chow Yun Fat. Kampung saudara kita di Tionghoa. Kenapa mereka membangun perkampungan di situ? Karena menurut Feng Shui dan Hong Shui, itu adalah kepala naga. Dekat sungai, tempat rezeki menurut ilmu mereka. Dan kita bisa hidup berdamai, berdampingan. Lalu kemudian turun dari Sumatera Utara, turun ke Riau, turun lagi ke bawah ke Jambi. Jambi termasuk peradaban Melayu tertua, Melayu Jambi. Turun dari Jambi ini ke bawah Palembang. Dan di Jambi itu saya berziarah ke makam Habib Barakbah. Jadi kalau ada Barakbah di timur, di Surabaya, dimanapun, Habib Barakbah yang pertama kali sampai di Jambi. Makamnya ada di Jambi. Dan waktu datang Sayyidil Habib Umar bin Hafiz
di Hotel Crown tahun 2018, ada yang nanya ke ketua Rabithah waktu itu, Sayyidi Al-Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain menjelaskan tentang beberapa marga Al-Habaib, Al-Haddad, Al-Attas, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, Al-Jufri. Salah satunya beliau menjelaskan bahwa ada beberapa Habib yang di Indonesia ada, di Tarim di Yaman sendiri sudah nggak ada. Di antaranya kata Habib Zain, Barakbah. Barakbah itu sudah nggak ada lagi di Yaman, tapi di Indonesia masih ada. Dan yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara adalah di Jambi. Saya ziarah ke makamnya di Jambi. Lalu kemudian dari Jambi turun ke bawah di Palembang. Ada satu riwayat menyebut Palembang itu asalnya Pailibang. Orang Tionghoa mereka mencatat sejarah bagaimana ketika pengusaha-pengusaha kapal layar dari Tiongkok sana sampai ke Palembang. Dan di antara Aceh sampai ke Lampung, ke bawah setelah Palembang ke Lampung, yang paling banyak habaib adalah di Palembang. Ziarah kubro, ziarah terbesar. Nah, ini tentang Pulau Sumatera. Ustaz, kenapa cerita Sumatera? Ya, saya datang dari Sumatera. Kenapa Ustaz bisa dari Sumatera? Ya, nggak bisa milih. Kalau bisa milih dulu dari Mobagu. Nah, jadi bahwa kita ini mau baik atau tidak baik bisa milih. Tapi bahwa kita lahir di mana, itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sumatera, lalu kemudian saya menyeberang ke Pulau Jawa, transit sebentar. Habis itu kami pun terbang menuju Gorontalo. Dari Gorontalo naik mobil tadi sampai ke Boloang Mongondo. Habis itu baru kami lanjutkan ke kota Mobagu. Banyak yang mengatakan ini jauh Pak Ustaz. Enggak, 2 kali kedip sampai. Kenapa? Karena tidur di mobil. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang diberikan Allah nikmat bisa tidur. Ada orang yang nggak bisa tidur di mobil, nggak bisa tidur di pesawat, nggak bisa tidur di apapun, nggak bisa tidur. Saya alhamdulillah nikmat saya syukuri. Belum lagi pesawat itu bergerak, saya udah tidur. Naik mobil pun juga begitu. Sampai istri saya bilang, apa ini sikit-sikit tidur? Saya bilang, tanda suami bahagia, mudah tertidur. Untuk menyenangkan hati dia. Padahal nggak ada dia pun saya tertidur juga.